Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Ibu harapkan kalian tetap semangat ya. Bertemu lagi pada pembelajaran Diniyah Tematik tentang jenis-jenis makanan. Ayo mulai dengan membaca ta'awuz dan basmalah ya. Halo Bunaya. Setelah lelah belajar dan bermain, apakah perutmu terasa lapar? Lalu, saat perut terasa lapar, makanan apa yang kalian inginkan? Coba pergi ke dapur dan lihat apa yang ibu kalian masak. Wah, apakah ini saatnya mengemil? Atau saatnya makan sup buatan ibu? Ya, makanan banyak sekali jenisnya, baik itu cemilan atau makanan pokok dan makanan berat lainnya. Nah ya, siapa orang tuanya yang sering membuat pisang goreng, gehu, comro, dan keripik? Nah, semua itu adalah makanan ringan untuk menghilangkan rasa lapar sementara. Makanan ringan, cemilan, atau kudapan adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan makanan utama atau makanan berat. Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh, atau sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya. Nah, seperti ini ya. Ada piscok, pisang coklat, ditambah keju. Terkadang kita ingin menikmatinya hanya rasanya saja atau sekadar untuk menunda rasa lapar ya. Lalu kapan saja waktu yang baik untuk memakan cemilan? Nah, yang pertama, waktu yang baik untuk memakan cemilan adalah cemilan dihidangkan untuk menerima tamu. Siapa yang suka kedatangan tamu di rumahnya? Tentu saja, pasti di sana akan disuguhkan sebuah makanan-makanan ringan. Kemudian, cemilan ditata di ruang tamu untuk menyambut hari raya. Seperti kue-kue yang ada di sini. Tentunya, ketika hari raya, banyak sekali makanan ringan yang dapat kita konsumsi. Kemudian yang ketiga, cemilan juga kita makan jika dalam perjalanan wisata. Siapa yang suka ngemil saat berwisata? Ya, tentunya kita semua sangat suka untuk makan makanan ringan. Karena cemilan atau makanan ringan sangat dibutuhkan untuk menunda rasa lapar sementara waktu. Seperti yang telah kita pelajari pada jenis-jenis makanan, yang pertama ada makanan sehat. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu ada juga makanan nabati. Kira-kira kalian tahu tidak apa itu makanan nabati? Ya, benar sekali. Makanan nabati adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, ayo coba tebak, makanan yang berasal dari tumbuhan apa ya? Ya, benar sekali. Seperti sayur-sayuran. Firman Allah dalam Al-Quran surah Abasa ayat 24 sampai 32. Maka hendaklah manusia merenungkan bagaimana Allah menciptakan makanannya yang menjadi pijar kehidupannya. Kami mencurahkan air hujan ke bumi, kemudian membelah bumi dengan apa yang keluar darinya berupa berbagai jenis tanaman. Kami menumbuhkan biji-bijian padanya, anggur dan rumput, makanan hewan ternak, pohon zaitun, pohon kurma, kebun-kebun dan pohon besar lainnya, buah-buahan dan padang savana. Kalian menikmatinya, begitu juga ternak-ternak kalian. Masya Allah, begitulah firman Allah dalam Quran surah Ahbasa ya. Allah sangat merawat kita.
bukan hanya manusia, tetapi tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan-hewan lainnya. Kita patut bersyukur ya, karena Allah sangat sayang kepada kita. Nah, Bu Naya, coba kalian perhatikan gambar apakah ini? Ya, tentu saja ini adalah contoh dari makanan nabati. Yang pertama yaitu padi. Padi dan beras. Nasi dari beras dihasilkan oleh tanaman padi. Coba kalian perhatikan, tanaman padi sangat mirip bukan dengan rumput-rerumputan? Ya, karena padi merupakan tanaman berupa rumput berumpun. Yang kedua yaitu ada gandum. Gandum adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Kedua ini adalah makanan nabati yang berasal dari tumbuhan dan termasuk juga ke dalam makanan pokok. Selanjutnya ada sagu. Sagu adalah tepung yang berasal dari teras batang pohon sagu atau biasanya disebut rumbia. Sagu bentuknya mirip dengan tapioka. Nah, ketiga ini termasuk ke dalam makanan nabati dan juga makanan pokok ya. Bu Naya, selain daripada padi, gandum, dan sagu, makanan nabati bisa berupa sayuran loh. Ingat, makanan nabati adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya yaitu sayur. Sayur bisa berbagai warna. Ada yang berwarna merah, putih, kuning, dan hijau. Sayur tergolong dalam beberapa jenis loh. Yang pertama, coba kalian perhatikan, ini gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar wortel, ada kentang, terus ada lobak, ada bawang juga. Nah, ini termasuk kepada sayuran umbi. Kemudian ada namanya sayuran buah. Seringkali kita bingung bahwa tomat termasuk buah atau sayur ya? Ya, benar. Tomat termasuk ke dalam sayuran buah. Sama halnya dengan timun dan terong. Kemudian jenis sayur yang ketiga yaitu sayuran biji. Sayuran biji bisa berupa jagung, kacang panjang, buncis, dan yang lainnya. Sayuran umbi merupakan bentuk akar atau batang yang membesar pada sebuah tanaman. Nah, jadi sayuran umbi ini berasal dari akar atau batang yang membesar dan jadilah sayuran tersebut. Jenis sayuran ini antara lain wortel, kentang, lobak, beet, bisa juga satu lagi nih, bawang ya, bawang termasuk juga sayuran umbi. Kemudian ada sayuran buah. Sayuran buah yaitu yang termasuk sayuran buah adalah tomat, cabai, paprika, timun, ya, dan terong ya. Kemudian ada sayuran biji. Sayuran biji yang termasuk sayuran biji-biji yang adalah jagung, buncis, dan kacang-kacangan lainnya. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam makanan nabati selain dari padi, beras, gandum, dan sayur-sayuran, buah termasuk ke dalam makanan nabati loh. Ada yang tahu kenapa? Ya, benar sekali. Makanan nabati adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sama halnya dengan buah. Nah, buah kurma. Siapa yang pernah mengkonsumsi buah kurma?
Tentu saja buah ini banyak kita temui saat bulan Ramadan. Kemudian ada buah pepaya, buah naga. Enak sekali. Siapa yang suka ketiga buah-buahan ini? Tentunya kita semua pasti suka. Buah kurma banyak sekali mengandung manfaat dan vitamin lainnya. Allah berfirman, di bumi itu ada buah-buahan pada pohon kurma yang memiliki kelopak yang bermayang. Quran Surah Ar-Rahman ayat 11. Kurma mengandung karbohidrat tinggi, mengandung 5 mineral dan vitamin yang lengkap. Makanya kurma sangat baik dikonsumsi oleh manusia. Kemudian ada pepaya. Pepaya mengandung vitamin C dan provitamin A serta serat yang tinggi. Serat yang tinggi baik untuk pencernaan ya. Kemudian ada buah naga. Buah naga sangat kaya akan nutrisi. Nah, baik itu buah naga yang berwarna merah atau berwarna putih. Buah naga kaya akan nutrisi. Berbagai nutrisi yang dikandung buah ini bagus untuk kesehatan bayi, balita, anak-anak seperti kalian, hingga orang dewasa dan orang tua seperti ibu. Selain kaya vitamin, buah ini juga kaya lemak tak jenuh yang penting untuk tubuh. Serat yang ada pada buah ini memiliki manfaat bagus untuk pencernaan dan mengatur kadar gula rendah. Sedangkan pada bagian biji yang berwarna hitam mengandung asam lemak esensial dalam jumlah yang banyak. Jadi, buah naga bijinya tidak apa-apa ya dimakan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran di Nihat Tematik hari ini. Coba kerjakan latihan yang Ibu berikan. Semoga kalian tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.